Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kabar teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa ya. Selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu bahagia. Oke teman-teman, kali ini aku akan melanjutkan pembuatanku tape yang kemarin untuk membuat madu mongso ya. Dan ini tapenya sudah siap, tape yang sangat manis dan lembut, tidak ngelenis sama sekali ya. Ini tapenya sangat manis sekali. Bahan utamanya adalah tape ya teman-teman. Untuk membuat madu mongso itu bahan utamanya adalah tape, kemudian ada gula, juga santan ya teman-teman. Nah, ini hasilnya tape yang saya buat ya teman-teman. Nah, untuk itu mari kita membuat madu mongsonya ya. Bagaimana caranya? Ikuti caraku ya. Setelah difermentasi tapenya selama 3 malam ya, tape sudah menjadi tape yang siap untuk dibuat madu mongso ya teman-teman, yang wangi, yang rasanya manis tentunya ya. Untuk video tapenya teman-teman bisa lihat di video yang kemarin ya. Sebelum ini sudah saya videokan ya cara membuat tape itu bagaimana yang benar, yang anti gagal ya teman-teman. Dan airnya ini kita sendirikan ya. Nah, karena tape ini sangat berair ya teman-teman, dan airnya masih sangat, maka gunakan beban yang berat ya teman-teman. Saya ini menggunakan batako ya. Lapisi dengan plastik atau apapun yang sekiranya tidak mengotori tape ya teman-teman, biar airnya itu bisa turun ke bawah dengan sendirinya tanpa diperas ya teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Setelah beberapa jam saya kasih beban di atasnya, airnya mengucur seperti ini ya. Nanti kita jadikan satu ke panci yang tadi ya teman-teman. Kemudian nanti kita rebus sendiri, dan biar pembuatan madu mongsonya tidak begitu memberatkan ya. Oke, simak ya teman-teman. Masukkan tape ke dalam wajan untuk pembuatan madu mongso selanjutnya ya teman-teman. Kelihatan sudah tidak begitu berair ya teman-teman. Langsung bawa ke atas kompor dan nyalakan kompor, kemudian siap diudek sampai menjadi madu mongso ya. Ini 3 tungku kompor maju sekalian ya teman-teman. 1 untuk mengudek tapenya, 2 untuk merebus air tapenya, kemudian 3 untuk merebus gula arennya ya. Kita bikin gula dan air tapenya itu mengental dulu, baru kita campur ke dalam ketan atau tapenya ya teman-teman. Saya gunakan gula aren 4 bulatan seperti ini ya teman-teman, sekitar 1 kilo. Kemudian untuk merebusnya saya gunakan air tape ya, biar tidak menggunakan air biasa, jadi nanti lebih mengirit tenaga ya teman-teman, dan biar cepat mengental ya. Nah, ini air tapenya sudah belekutuk, begitu juga gulanya, dan di sampingnya juga saya mengudek tapenya. Jadi 1 kali kerja dapat 3 hasil ya teman-teman. Nah, kemudian ini pengudekan ini yang paling lama sekali ya teman-teman. Ini harus sabar dan sabar, harus telaten sekali karena memang betul-betul lama. Nah, teman-teman tahu kan, satunya menggodok gula, satunya menggodok air tape, dan satunya mengudek tape. Kemudian masukkan daun pandan ya teman-teman, dan saya sudah siapkan santan kental ya.
Kemudian kalau ini sudah seperti ini ya, kita ambil daun pandannya, kemudian kita saring ya. Kalau ada kotoran-kotoran yang ada bisa terambil, tapi ini bukan kotoran ya teman-teman, ini tadi hitam-hitam itu adalah tape, karena tadi kita merebus dengan menggunakan air tape. Alhamdulillah gulanya bersih dan bagus. Kemudian masukkan santan ke dalam rebusan gula ya teman-teman, dan aduk-aduk, kemudian rebus lagi sampai dia mengkaramel atau sampai lur gitu ya teman-teman. Kalau diambil dari udekannya itu ya teman-teman, ini masih lama sekali ya. Nah teman-teman, kalau gulanya sudah seperti ini ya, jadikan satu dengan karamel air tape, kemudian masukkan ke dalam tape yang di wajan tadi ya teman-teman, dan siap untuk diublek-ublek ya. Nah di proses ini teman-teman harus sangat berhati-hati ya, jangan sampai ditinggal ya. Ini harus tetap dijaga sampai mateng ya, sampai dia tidak kelet lagi dengan sudelnya atau spatulanya ya teman-teman. Pokoknya udek terus sampai dia tidak lengket, itu tandanya sudah siap ya. Udek-udek terus sampai kesel ya. Gunakan api kecil saja ya teman-teman, atau api yang sedang itu, terus diaduk-aduk, jangan sampai gosong ya, karena ini sangat berbahaya. Kalau sudah gosong sedikit itu pasti akan menimbulkan sesuatu bau ya. Jadi memang harus berhati-hati dan harus pinter-pinter ya ketika di sini ini. Nah ini kalau sudah tidak lengket berarti sudah siap ya, tetapi ini masih lama ya teman-teman ya. Ini masih lengket dan sebentar lagi ya harus kita udek dulu. Nah karena ini sudah agak berat, sekarang waktunya kita tes ya. Nah ini sudah siap untuk dimatikan kompornya ya teman-teman. Karena apa? Karena sudah tidak lengket lagi dan minyaknya seperti ini ya. Nah, tidak lengket, ini tandanya sudah siap untuk dimatikan kompornya dan kita dinginkan ya. Oke, selanjutnya kita mau nyulik sedikit ya teman-teman, kita bungkus. Kalau dibungkus semuanya waktunya nggak nutut karena ini hampir 8 kilo ya teman-teman ketannya itu ya teman-teman. Dan ini kita ambil sedikit saja ya. Fungsinya sarangan dandang ini apa teman-teman? Karena ini panas ya, kita gunakan saringan dandang biar minyaknya bisa turun ke bawah ya, kalau ada minyaknya ya. Jadi nanti madu mousonnya itu betul-betul bagus, tahan lama dan tidak tengik kalau minyaknya itu jatuh ya. Dan kita siapkan plastik yang paling mudah pembungkusnya, yaitu plastik yang siap pakai ya, yang di toko-toko banyak. Juga talinya ini satu paket ya teman-teman.
Talinya seperti ini mudah didapat di toko-toko kelontong ya teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah betul-betul dingin baru kita bungkus. Gunakan sendok plastik ya teman-teman, biar apa? Biar tidak lengket. Ini anti lengket ya sendoknya kalau digunakan untuk menggunakan ini. Kalau menggunakan sendok stainless agak ngedabul gitu ya teman-teman. Tahu toh ngedabul? Kalau orang Jawa masih tahu ngedabul ya. Ngedabul itu enggak bersih gitu ya di sendoknya itu ya teman-teman. Nah, seperti ini sangat mudah dan cepat dan juga praktis ya. Ini 1 kali gigitan atau 2 kali gigitan ya teman-teman, jadi nggak perlu gede-gede ya. Cantik seperti ini ya teman-teman, rapi. Oke, lanjutkan ya teman-teman sampai selesai. Dibantu sama anak wedok ya teman-teman, biar cepat selesai. Dan ini tidak langsung kena tangan ya teman-teman, jadi usahakan kalau membungkus madu mongso ini tidak kena kulit ya, biar awet ya teman-teman. Jadi dari sendok langsung ke plastik ya, ini tidak kena tangan langsung ya. Jadi proses pengudekan juga tidak kena ya. Oke teman-teman, mungkin demikian tadi caraku membuat madu mongso yang legit, yang enak, yang empuk, dan pokoknya super enak sekali, banyak disukai semua kalangan ya teman-teman. Anak kecil pun suka sekali dengan ini, seperti permen manisnya. Nah, untuk pengemasan itu bisa disesuaikan ya teman-teman, bisa dengan menggunakan plastik bawang atau bisa dengan menggunakan mika, atau terserah teman-teman saja ya bagaimana bagusnya. Dan untuk penjualannya disesuaikan dengan bahan ya, karena semuanya mahal ya, disesuaikan ya teman-teman. Ini memang panganan mahal termasuknya ya. Dari sekarang ketannya itu juga gula dan kelapanya semuanya naik. Nah, jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye bye.